Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Tazkiyatun Nafsi, Mafhumuha wa Maratibuha wa Asbabuha. Di halaman yang ke-23, qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa qad ajma'a al-arifuna billahi ala anna al-khadlana an yakillaka Allahu ila nafsika wa yukhliya bainaka wa bainaha. Kita lihat perkataan al-Imam Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, telah bersepakat orang-orang yang benar-benar mengenal Allah bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang ditelantarkan, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu an yakillakallahu ila nafsik. Allah menyerahkan urusannya kepadamu, ya. Wa yukhliya bainaka wa bainaha, dan Allah meninggalkan, Allah mengosongkan, Allah meninggalkan antara dirimu dengan jiwamu. Artinya orang tersebut sama sekali tidak ditolong oleh Allah. Allah menyerahkan urusannya kepada hamba tersebut. Allah tidak ikut campur tangan sedikit pun. Bahkan Allah membiarkan jiwa seseorang itu mau rusak, mau hancur, mau terkena penyakit, ya, Allah biarkan. Inilah makna dari orang yang diterlantarkan. Dan kebalikannya, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa taufiqu alla yukallikallahu ila nafsik. Ya. Allah tidak meninggalkan, Allah tidak menyerahkan urusan sepenuhnya kepadamu. Artinya Allah ikut bercampur tangan. Allah mengintervensi, Allah membantu, ya, membantu di dalam urusan seorang hamba. Allah tidak membiarkan jiwa hamba tersebut rusak. Allah tidak membiarkan jiwa seseorang itu kotor. Allah membantunya sehingga ia bisa mensucikan jiwanya. Allah mempermudah urusannya di dalam melakukan ketaatan kepadanya. Ini adalah perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka ketika ada orang yang diberikan kelebihan dari sisi harta, namun ia justru banyak melakukan maksiat, justru malah ia adalah pelaku kesyirikan, pelaku kebid'ahan, banyak melakukan praktek riba, melakukan kejahatan, kezoliman, melakukan penyerobotan, melakukan gosok, melakukan tindakan yang merugikan orang lain, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang diterlantarkan oleh Allah SWT. Ia tidak ditolong oleh Allah untuk dimudahkan bertobat. Ia dijauhi oleh Allah SWT, sehingga jiwanya semakin hari semakin rusak, tidak semakin membaik. Allah tinggalkan dia. Inilah makna orang yang diterlantarkan, berdasarkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan tentunya kita berlindung dari kelompok orang-orang yang ditelantarkan oleh Allah SWT. Wa innama nabahtu ala hadzal yu'rafa masdarun wa asasu tazkiyatin nafsi wa anna taufiqu minallah. Maka penulis memberikan nasihat, ya, bahwa kita harus mengetahui
ya, pondasi di dalam mensucikan jiwa, asas dalam mensucikan jiwa, bahwa seseorang itu bisa melakukan ketaatan, baik itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, semata-mata itu semuanya adalah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di halaman yang ke-25, asbabu tazkiyatin nafsi. Sebab-sebab yang bisa dilakukan oleh seorang hamba agar ia bisa mensucikan jiwanya. Tatahaqqaqu tazkiyatun nafsi bi'iddati asbabin. Idza fa'alaha al-'abdu waffaqahu Allahu li zakati nafsihi wa hadahu. Wa min hadhil asbabi, seseorang bisa melakukan banyak alternatif, sebab-sebab yang bisa ia lakukan agar Allah SWT memberikan taufik sehingga jiwanya bisa disucikan, agar Allah memberikan tambahan petunjuk, tambahan hidayah. Di antara sebab-sebabnya, yang pertama at-tawakkulu wa du'a, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dan berdoa. Awwalu marahili tazkiyatin nafsi huwa an yatadarra al-abdu ilallahi azza wa jalla. Tingkatan yang pertama, langkah yang pertama yang bisa dilakukan oleh seorang hamba sehingga ia dimudahkan bisa mensucikan jiwanya, yaitu ia merendahkan diri kepada Allah. Ia tidak boleh sombong kepada Allah, yaitu berdoa. Jadi orang yang tidak mau berdoa, tidak mau mengangkat kedua tangannya, tidak mau merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka orang tersebut sangat sulit, sangat sulit ditolong oleh Allah SWT. An yuzakkiya nafsahu wa an yulhimahu rusdahu. Jadi langkah yang pertama agar ia bisa ditolong oleh Allah, mensucikan jiwanya, yaitu memohon kepada Allah SWT, agar Allah memberikan ilham, memberikan bimbingan. Wa an yu'inahu, meminta kepada Allah agar Allah menolong dirinya ala ta'atillahi azza wa jalla, agar dirinya senantiasa berada di atas ketaatan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku seiman dan seakidah, Allah SWT menjadikan surat Al-Fatihah di dalam salat kita, karena di situ ada doa-doa yang berkaitan dengan sebab yang pertama ini, yaitu kita memohon petunjuk kepada Allah. Ihdina as-siratal mustaqim. Menunjukkan bahwasanya doa termasuk di antara sebab yang paling besar di mana seseorang itu bisa disucikan jiwanya. Yang tadinya tersesat, ia kemudian diberikan petunjuk sehingga ia berada di jalan yang lurus. Ketika ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah, sehingga ia bisa menjauhinya. Dengan sebab Allah memberikan pertolongan, memberikan petunjuk, dan itu semua sebab dia berdoa kepada Allah SWT. Ia meminta petunjuk. Oleh karena itu hendaknya ketika kita mengucapkan ayat yang kita baca di dalam salat, Ihdina as-siratal mustaqim, hendaknya kita hadirkan hati kita. Jangan hanya sekedar lisan kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, namun hati kita kosong, pikiran kita kosong. Kita hanya sekedar menjalankan rutinitas, tidak. Sungguh sangat merugi. Itu adalah kesempatan emas yang terbesar kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan, memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Kemudian sebab yang kedua, al-fiqhu fid dini, yaitu mempelajari ilmu agama.
Wa huwa an yatafaqahul abdu fi syar'i. Seseorang berusaha meluangkan waktunya untuk mempelajari agama Islam. Memulai dari yang paling penting, yaitu mempelajari tauhid, mempelajari akidah, kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi kewajiban yang harus ia lakukan, fardu ain, mempelajari fikih tentang sholat, fikih zakat, fikih puasa, menjauhi keharaman-keharaman. Dan itu semua bisa diraih dengan sebab ia menuntut ilmu agama Islam. Jadi seorang doktor, seorang profesor, seorang pengacara, seorang pengusaha, seorang bidan, seorang guru, apapun profesinya, maka bisa menjadi sebab seseorang itu bisa ditolong oleh Allah, bisa mensucikan jiwanya, yaitu dengan mempelajari ilmu syar'i. Wa an ya'rifa dinallah azza wa jalla. Ia bisa mengetahui agama Allah dengan cara menuntut ilmu. Mendatangi orang-orang yang memiliki ilmu, mendengarkan kajian tentang keislaman. Fa inna zakatan nafsi takunu bimtisali ta'atillah wala ta'ata illa bid-dini wasyar'i. Karena sungguhnya sucinya jiwa, sucinya ruh seseorang itu dengan sebab mempraktekkan, mengamalkan ketaatan kepada Allah. Dan tidak ada orang yang mampu melakukan ketaatan kecuali ia mengetahui ad-din wa syar'i. Ia mengetahui agama Islam, ia mengetahui syariat. Tidak ada orang yang taat secara otomatis, secara otodidak, tidak ada. Tidak ada orang yang taat, tidak ada orang yang mampu berjalan di atas tauhid, berjalan di atas sunnah Nabi. Tidak ada orang yang mampu meninggalkan segala macam maksiat kecuali setelah ia memiliki ilmu. Wala yumkinu lil insani an yuhaqqiqal asy-syar'a illa bil ilmi wal fiqhi fi dinillah. Jadi seorang itu tidak mampu melakukan ketaatan kecuali dengan ilmu, kecuali dengan memahami agama yang datang dari Allah SWT, yaitu agama Islam. Walihada yabdulu al-ulama'u ghairuhum bima wafaqahumullahu ilaihi minal ilmi. Oleh sebab itulah Allah SWT melebihkan orang-orang yang memiliki ilmu. Allah mengunggulkan para ulama daripada yang lainnya dengan sebab Allah memberikan taufik kepada mereka, yaitu berupa ilmu. Dengan ilmu mereka tahu bagaimana cara bertakwa kepada Allah. Dengan ilmu agama Islam mereka tahu bagaimana cara membedakan yang halal dan yang haram. Falaisat ibadatul alimi ka ibadati ghairihi. Sehingga tidak sama ibadahnya orang yang berilmu dengan ibadahnya orang yang tidak berilmu. Sama-sama melakukan sholat. Orang yang melakukan sholat dengan ilmu tentu pahalanya jauh lebih tinggi daripada orang yang hanya sekedar sholat tetapi tanpa disertai ilmu. Ia hanya ikut-ikutan. Ia tidak tahu syarat dan rukunnya, ia tidak tahu pembatal-pembatalnya. Dan tentunya pahalanya juga lebih unggul, lebih tinggi orang yang melakukan ibadah di atas ilmu. Idza wafaqahullahu limtisalil ilmi. Allah memberikan taufik kepada orang yang mempraktikkan ilmu yang telah dimilikinya. Walada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi al-muttafaqi ala sihhatihi min hadisi Muawiyah radhiyallahu anhu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disepakati kesahihannya dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka orang tersebut diberikan pemahaman tentang agama Islam. Semakin paham tentang Islam, maka peluang untuk mendapatkan kebaikan semakin banyak.
peluang untuk melakukan ketaatan semakin besar, peluang untuk menjauhi maksiat semakin mudah. Barangkali ini saja yang bisa kita bacakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.